Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ya, setelah Sang Dewi itu dibawa oleh Ratu Kidul ya. Ini alhamdulillah saya bisa melewati suasana lebih tenang, teman-teman, lebih indah tentunya. Hati saya lebih tenang, namun sedihnya itu saya itu harus merasakan ada yang hilang. Itu pengorbanan ibundanya. Ya, seperti inilah suasana hening tanpa ada peperangan. Suasananya itu seperti di hutan. Tapi anehnya itu suasananya itu kalau di hutan biasa itu kan banyak hewan. Di sini sunyi. Hanya terdengar suara alam. Hewan seperti tikus yang lain itu tidak terlihat. Jadi kayak suasana begitu tenang. Kayak saya merasa ketenangan ini akan ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Biasanya itu kayak ketika dalam zaman Nabi Muhammad SAW sebelum perang, itu ada suasana tenang. Semuanya sunyi, hewan-hewan pun menghilang. Inilah yang terjadi. Saya merasakan kesunyian di tempat ini. Namun tadi ya teman-teman ya, setelah saya sholat ya, saya merasakan ada bisikan. Tugasmu malam ini akan selesai. Jadi malam ini malam terakhir. Mungkinkah malam ini adalah malam di mana peperangan besar, ataupun saya juga nggak tahu ya, mungkin akan wafat atau bagaimana. Yang jelas saya mohon doanya teman-teman. Di sini saya benar-benar merasakan kesunyian, sunyi sekali. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada pertanda apapun, sama sekali nggak ada apa-apa. Tenang sekali di tempat ini. Yang jelas sekarang saya aman. Raja Angkara Murka tidak mencari Sang Dewi untuk beberapa saat karena jejak Sang Dewi itu telah dihapuskan dengan pengorbanan ibunya. Sang Dewi sekarang berada di Istana Ratu, tapi kita harus tetap waspada karena bisa tercium, semuanya bisa tercium oleh Raja Angkara Murka. Kita tinggal nunggu sehingga sananya itu turun. Harusnya sih iya, karena tempat ini adalah titik di mana semuanya terjadi kan. Tapi sunyi loh Mas Evi. Iya, sunyi sekali, seperti akan terjadi sesuatu yang besar, seperti ada sesuatu bencana yang akan terjadi. Ya, saya menyentuh tanah pun tidak ada pergerakan selain dari kaki Mas Evi dan kaki saya. Hewan pun tidak bisa saya deteksi. Sunyi, hanya suara alam, suara jangkrik entah dari mana, ketenangan luar biasa. Bentar Mas Evi, kayak ada satu, ini satu yang hawa yang mendekat.
satu hawa mendekat. Bukan dari golongan makhluk hidup seperti kita ataupun hewan. Halus sekali, seperti hembusan angin. Ya, seperti hembusan angin, makin mendekat. Allah Akbar. Siapa ini Mas Dewi? Siapa kamu? Saya Dewi Suci. Oh iya, Dewi Suci. Ada apa Dewi? Di sini saya akan memberitahu kamu kalau Singgasana akan muncul, tetapi bukan di tempat ini. Tempat ini adalah tempat peperangan, bukanlah tempat Singgasana. Apakah kamu masih bisa dipercaya? Terserah kamu. Kamu mau percaya kepada saya atau tidak? Yang jelas, saya sudah berada di pihakmu. Dan saya masih dalam kendali. Oh iya Mas Devi, dia kan ini ya, jadi mata-mata saya. Saya hampir lupa. Dari mana kamu tahu? Saya selalu mengetahuinya. Terus di mana singgasananya itu akan muncul? Tempatnya sangat jauh dari tempat ini. Kalau kamu berjalan akan memakan waktu 1 minggu. Duh, 1 minggu Mas Devi. Satu minggu. Apakah di sini tidak ada kendaraan? Di medan perang tidak ada namanya kendaraan. Kita berjalan kaki 1 minggu Mas Devi. Beritahu saya mohon. Saya akan memberitahu kamu. Dan saya akan membantumu tanpa kamu meminta. Karena saya telah sadar. Dan saya harus mengabdi kepadamu. Terima kasih jika memang kau mau membantu saya. Namun, ya Mas Devi ya, kita harus berjuang. Saya harus bagaimana?
Cukup kamu berada di sampingku. Kamu akan bawa aku? Iya, Terus teman saya bagaimana? Apakah dia harus berada di sampingmu? tidak. Saya akan membawa semua tempat ini. Membawa ke tempat di mana singgasananya akan muncul. Kamu cukup diam, biar saya yang mengantarmu. Apakah kamu punya kemampuan? Saya pikir kesaktianmu sudah hilang karena saya telah membunuh pendampingmu. Kamu tahu, saya memang tidak memiliki apa-apa, tapi otak saya yang sangat cerdas. Saya bisa mempelajari buku-buku dari Raja Angkara Murka dengan cara diam. Oh iya, saya tahu. Otak liciknya ini ya Mas Sofi ya. Oh iya. Baik, saya sudah siap. Apa harus yang saya siapkan? Atau mungkinkah saya harus menggunakan energi terkuat saya? Karena biasanya berpindah dimensi ini akan susah. Astagfirullah. Dari mana adanya api-api ini? Ini adalah cara untuk membawa kalian ke dimensi berikutnya. Baiklah. Kalau begitu saya siap. Saya akan bertaruh sekuat saya. Tapi dijamin. Ini kan saya berada di lingkaran api ini. Teman saya di luar. Apakah bisa? Jangan ragukan kemampuanku. Kalau saya pergi sendiri, tidak membutuhkan api-api ini. Karena saya membawa kalian, saya membutuhkan api-api ini untuk menambah energiku. Kenapa harus dengan api? Padahal kan api itu melambangkan kekuatan iblis. Ya, yang saya gunakan ini adalah ilmu dari iblis. Saya mempelajari buku dari Raja Angkara Murka. Karena kekuatan ini hanya dimiliki oleh iblis. Baiklah. Sekarang saya harus kemana? Duduklah dan berdiam di depanku. Baik.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kita berada di beda tempat, Mas Evi. Dewi. Dewi Suci. Benar ini tempatnya. Kenapa tempatnya itu begitu luas dan gelap? Saya tidak bisa melihat apapun ini ya Mas Evi ya. Tidak menemukan di mana singgasananya. Saya juga nggak tahu. Disinilah keberadaan istana itu. Kamu ikutilah apa yang saya katakan. Karena dalam hitungan detik singgasana itu akan muncul di hadapanmu. Di hadapanku. Maksudnya di sini. Bukan, melainkan di belakang sahabatmu. Oke. Apa yang saya lakukan? Tutuplah matamu. Pejamkan dan rasakan. Bukalah matamu. Astagfirullah. Mas Evi. Di belakang Mas Evi. Iya. Dewi Suci, kenapa aura tubuhmu berbeda? Saya merasakan ada yang berbeda denganmu. Tidak, Raja. Aku masih sama. Aku mungkin baunya berbeda karena sesuatu yang ada di dalam diriku.